Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Wawancara ya dari Media Never Korea untuk Kapten Respak Nuna Yeon ini menarik untuk kita bahas ya, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, melihat pertandingan Respak, tren kemenangan positif sekarang menjadi berita hangat. Deadline-nya banyak banget di Media Never Korea, menjadi perbincangan ya. Selain Mbak Megawati dan juga Pan Jae-bukit, ini adalah kaptennya, setter untuk Respak Nuna Yeon yang kini bertekad untuk berdiri di lapangan dan meraih puncak tertinggi. Ini adalah wawancara terbaru. Dia mengungkapkan harapan barunya untuk tahun ini. Nah, teman-teman semuanya, performa luar biasa dari Respak pada paruh musim, pada paruh kedua ya untuk Liga Voli Korea. Respak ini menunjukkan performa terbaiknya di divisi putri. Jadi tim ini sekarang mencatatkan kemenangan sempurna di ronde ketiga dan juga mengantongi 8 kemenangan beruntun. Nah, dengan skor 12 kemenangan ya, ini 6 kekalahan dan 34 poin. Ini mereka hanya tertinggal 2-3 pertandingan dari posisi pertama ya, dan dari Pink Spider 43 poin, dan posisi kedua yaitu Hyundai 41 poin. Jadi peluang untuk mengembalikan keadaan masih sangat terbuka lebar ya di laga pertandingan ronde keempat maupun kelima terus-terusnya. Nah, teman-teman semuanya, ketika melawan tim papan atas, ini dari pernyataan rendah hati jadi Kapten Nuna Yeon saat ditemui di pusat latihan Respak ya di Daejeon oleh wartawan Korea. Nuna Yeon mengatakan begini, daripada terobsesi harus menang melawan tim-tim papan atas seperti Pink Spider dan Hyundai atau tim lainnya dan menjadi pemimpin klasmen, saya lebih fokus menjalani setiap pertandingan dengan semangat yang sama. Saya percaya jika kami terus melakukannya, posisi puncak akan datang dengan sendirinya. Begitu. Dan dia mengatakan, saya berusaha untuk tidak terlalu percaya diri. Benar sekali ya. Kalau terlalu pede bahaya nanti. Kemudian juga ya, ini dari pujian juga untuk Ko Hae-jin, untuk Kapten Nuna Yeon memuji kontribusi yang besar. Jadi dia bermain luar biasa sebagai kapten dan setter. Ia juga menjaga tim tetap solid tanpa cedera. Jadi meski sempat mengalami kekalahan ya waktu itu, 4 kekalahan beruntun di awal musim, tetapi Nuna Yeon berhasil memotivasi rekan-rekannya, rekan timnya untuk bangkit. Jadi setiap kali kami kalah rasanya sangat berat. Saya sering berkata kepada tim kita yang memainkan bola voli ini, kita hanya bisa mengubah situasi dengan menang, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ada yang menarik ya, yaitu kolaborasi dengan pemain asing. Ini Nuna Yeon mengatakan sebagai setter utama, ini Nuna Yeon memastikan bahwa Megawati hanya Pertiwi dan Pan Jae-bukit, 2 pemain asing Respak yang mendapatkan distribusi bola yang optimal. Ia mengatakan sebagai setter, tugas saya adalah memaksimalkan kemampuan serangan Megawati dan Pan Jae-bukit. Ini terbukti ya dari beberapa pertandingan. Sekarang kemenangan Respak, wow, luar biasa. Dia mengatakan juga, tentu saja saya berharap pemain lokal juga bisa mencetak poin, tetapi jika tidak memungkinkan, saya berusaha memberikan mereka dukungan penuh. Nah, teman-teman semuanya, ada strategi servis dan blok yang efektif ya. Ini merupakan salah satu kunci kemenangan beruntung tim Respak. Ini adalah servis tajam dari Nuna Yeon. Jadi dalam ronde ketiga ia mencatat 11 poin servis, berada di peringkat kedua setelah Bukit. Ia juga memimpin jumlah percobaan servis sebanyak 137 kali. Jadi ketika Yeon berada di belakang dan Megawati serta Bukit di depan, tim sering mencetak poin beruntun. Nah, begitu ya dari pernyataannya. Kemudian juga ini ada yang menarik, itu mengenai peningkatan variasi serangan ya. Nah, rekan-rekan semuanya, Nuna Yeon ini mulai meningkatkan variasi pola serangan, ini termasuk serangan tengah dari Bukit hingga kini lebih sering digunakan. Jadi awalnya dia mengatakan kami tidak mencoba serangan pipa, tetapi saya juga ingin semua opsi tersedia. Jadi meski belum sempurna, tapi saya yakin kami bisa menyempurnakannya di paruh kedua musim ini, seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya, yang paling penting adalah hubungan
dengan rekan setim dan pemain asing. Jadi sebagai kapten di dalam maupun di luar lapangan ini Yom Hae-sun ini dikenal sebagai pemimpin yang peduli, bahkan gokil ya, di vlog-vlog Respak juga orangnya gokil. Ya bahkan mengantarkan ya pemain muda seperti Jung Soji ke rumahnya ya. Kemudian dengan pemain asing seperti Megawati dan Pugiri, Yom juga menjaga komunikasi yang baik. Jadi mereka suka berdiskusi. Kami bahkan pergi makan tteokbokki. Tteokbokki itu adalah makanan Korea tanpa penerjemah ya. Jadi udah biasa sama Mbak Megawati dan Wanja Bugirik, mereka juga sudah mulai memahami bahasa Korea dengan baik di tahun kedua ini, kata Nona Mason ya. Berarti Mbak Megawati dikit-dikit udah bisa lah ya ngomong bahasa Korea. Jadi tekad meraih gelar juara juga penting ya. Ini dari Nona Mason mengatakan Respak juga berhasil mencapai babak playoff di musim lalu, tetapi mereka kalah dari Pink Spider waktu itu ya dengan skor 1-2. Bagi Yemeson ini adalah peluang pertamanya untuk tampil di final setelah bergabung dengan tim, tapi harus dilewatkan begitu aja. Oke. Dan terakhir, dia juga mengatakan, saya yakin kami bisa menang, tetapi cedera pemain ini menjadi penghalang besar ini dari pernyataan Nona Yemeson. Untuk tahun ini, dia mengatakan, saya ingin melupakan kekecewaan itu dan bangkit kembali, tegasnya. Dan terakhir, dia memberikan motivasi kepada semuanya ketika wawancara di media Never Korea ini ada beritanya, motivasi kepada pemain muda sebagai salah satu dari sedikit pemain yang pernah meraih gelar juara. Dan terakhir juga Yom Hae-sun ingin berbagi pengalamannya dengan rekan-rekan mereka, pemain muda generasi Korea seperti Park Eun-jin dan juga Jung Ho-young yang saat ini senang bisa merasakan playoff ya kemarin di Liga di tahun 2023-2024, dan semoga sih tahun ini Respak bisa masuk ke playoff lagi dan syukur-syukur bisa meraih kejuaraan. Nah, meski melewati latihan berat, tetapi kita sebagai fan dan penggemar hanya bisa mendoakan yang terbaik semoga tercapai. Ini adalah sekilas dari isi wawancara Nona Mason sebagai kapten yang mengayomi dan juga memberikan motivasi terhadap tim Respak baik di dalam situasi keadaan yang menang ataupun yang kalah. Oke, terima kasih. Sehat selalu teman-teman semuanya. Semoga berita ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.